Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat calon guru penggerak dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Bu Vina, kali ini membahas dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu diawali dengan teori konvergensi. Teori ini merupakan pendekatan yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam memandang bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh dengan coretan-coretan yang masih samar-samar. Lingkunganlah yang akan menebalkan tulisan yang samar tersebut, terutama menebalkan coretan-coretan yang baik. Peran lingkungan pendidikanlah salah satunya. Penerapan dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah bisa kita lihat bahwa pada dasarnya anak didik kita itu baik, namun masih samar atau kabur. Maka tugas pendidiklah yang akan menebalkan laku yang baik itu, menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Seperti anak usia SMA, pergaulan mereka sudah luas, memiliki rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi, namun jiwa-jiwa mereka masih labil. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik untuk menuntun mereka agar tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain. Tugas kita memberikan pengetahuan, keterampilan, dan menanamkan karakter yang berbudi luhur sesuai kondisi sosial budaya mereka agar mampu memahami, beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Di kelas, mungkin di antara kita Bapak Ibu pernah menghadapi kasus murid yang suka mengolok-olok teman yang berbeda budaya atau suku bangsa. Murid kita belum paham kalau sikap itu dapat menimbulkan masalah, baik bagi dirinya maupun orang lain. Akibat ketidaktahuannya, sehingga sikap ini menjadi terbiasa dalam pergaulannya. Nah, ini tugas kita, bagaimana mereka paham menerima fakta perbedaan sosial budaya di masyarakat, cara-cara berinteraksi, dan seperti apa dampak hubungan sosial dalam masyarakat multikultur. Membekali anak kita dengan pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap yang berbudi luhur itu adalah tantangan bagi kita Bapak Ibu. Misalnya, bagaimana menumbuhkan sikap menerima perbedaan budaya, sikap menghargai, kritis terhadap isu SARA di masyarakat. Setiap anak kita itu unik, berbeda satu sama lain, baik dari karakteristiknya, hobi, minat, dan berbeda latar belakang budaya dan ekonomi. Bahkan berbeda cara gaya belajarnya. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana menciptakan kesetaraan belajar bagi peserta didik dan menjembatani kesenjangan belajar mereka. Dengan demikian harapan kita agar anak kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna, tidak sekedar mentransfer ilmu dan keterampilan semata, tetapi juga membentuk perilaku sehingga mereka mampu beradaptasi dengan masyarakat. Menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna adalah salah satu bentuk nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memahami kodrat ini dimiliki oleh peserta didik, sehingga perlakuan untuk anak tersebut berbeda-beda sesuai karakter dan gaya belajar yang dimiliki. Bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna? Salah satunya dengan memilih metode atau model pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Misalnya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensial, diferensiasi konten, proses, produk, maupun lingkungan belajar. Anak didik kita memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Ada yang lebih cepat menerima pembelajaran dengan mendengar, ada yang super aktif, ada yang suka belajar bersama, ada yang suka belajar mandiri. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi kita dalam memilih model dan media pembelajaran. Ketika peserta didik kita terlahir dari masyarakat multikultur, tentu akan berbeda dengan kondisi anak didik kita yang terlahir dari masyarakat yang homogen. Ketika kondisi kelas kita multikultur, maka kita bisa meminta anak didik kita untuk menggali nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, cara-cara berinteraksi yang berdampak pada keharmonisan dalam masyarakat setempat. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensial diharapkan menciptakan kesetaraan belajar bagi peserta didik dan menjembatani kesenjangan belajar mereka. Nah, ketika materi pelajarannya menarik, mereka diperlakukan sama, mereka lebih diperhatikan, maka inilah yang membuat mereka nyaman belajar. Ketika mereka sudah nyaman, maka akan mudah menyerap pembelajaran yang kita berikan. Demikianlah Bapak Ibu paparan dari saya, dan sekian, terima kasih.
Demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari saya. Semoga hati-hati kita menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari saya. Semoga hati-hati kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan komunitas kita untuk memajukan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.